Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo. Jadi kembali lagi dengan saya. Jadi di hari ini saya akan menjelaskan materi CCNP lagi. Nah, kali ini kita lebih memperdalam lagi di materi CCNP, yaitu kita masuk ke dalam materi yang namanya BGP. Nah, jadi BGP itu adalah jadi kita pertama mulai dari pengertian-pengertian, apakah dia termasuk ke statik atau dinamis, terus apakah ini bisa berbeda AS atau berjalan di mana, sering dipakaikah dan lain-lain. Nah, jadi BGP fundamental. Oke. Jadi BGP atau kita bisa bilang sebagai Border Gateway Protocol adalah sebuah salah satu jenis protokol routing yang berfungsi untuk mempertukarkan informasi antar autonomous system. Jadi sama seperti yang lain, maksudnya sama seperti OSPF, EGRP, RIP. Nah, karena dia menggunakan dynamic routing, ya bisa mempertukarkan informasi, mencari jalur terbaik seperti itu. Dan juga dia memakainya antar autonomous system. Jadi sama kayak EIGRP. Nah, dan juga BGP ini menggunakan protokol path vector. Dan path vector ini itu biasanya kita sering jumpai path vector itu selalu memilih jalur yang terbaik yang didapat dari router BGP lain atau bisa juga dari EGRP. Nah, BGP juga ini biasanya dipakai di jaringan skala besar, seperti misalkan menghubungkan dari cabang ke pusat lah, dari cabang ke cabang. Karena BGP ini yaitu bisa digunakan untuk menangani jaringan skala besar dan punya protokol juga pakai TCP dengan port 179. Dan juga BGP punya skalabilitas yang tinggi karena dapat melayani pertukaran routing pada beberapa organisasi besar. Nah, jadi karena skalabilitasnya yang tinggi ini, kita bisa bilang BGP itu dikenal routing protokol yang rumit dan juga kompleks. Jadi maksudnya rumit dan kompleks itu BGP ini kita bisa bilang maunya dia mesti konfig secara manual, nggak sama kayak INP OSPF kayak gitu. Dan juga BGP ini memiliki dua jenis. Yang pertama adalah eBGP ataupun external BGP. Nah, jadi apa itu eBGP? Jadi eBGP ini berjalan di autonomous system yang sama seperti EGRP. Jika tidak bisa dengan sama autonomous system, maka tidak akan saling terhubung dan memiliki distance vector sebesar 200. Ini distance vectornya sangat tinggi. Maksudnya lebih bagusan dari OSPF ataupun EGRP karena memiliki distance sebesar 90 dan 110. Dan untuk external BGP itu menggunakan antar AS yang berbeda. Dan eBGP ini memiliki administrative distance sebesar 20. Nah, jadi ini lebih rendah dan lebih banyak dibutuhkan. Kenapa? Maka inilah alasan kenapa banyak yang menggunakan BGP. Itu pun yang eksternal. Karena menghubungkan antara dengan skalabilitas yang sangat jauh. Jadi dan memiliki administrative distance 20. Jadi lebih enak dan juga bisa berhubungan dengan
AS yang berbeda, ya sama seperti EJRP, EJRP. Nah, di sini saya menjelaskan lagi autonomous system. Jadi AS ini ada sekumpulan router yang berbeda di dalam satu administrasi teknis yang sama dan memiliki routing policy yang sama. Dan juga AS ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasikan suatu ISP atau Internet Service Provider, bisa kita bilang seperti Biznet, Icon Plus, nah kayak gitu. Dan juga di setiap ISP ataupun perusahaan besar memiliki satu atau AS yang lebih. Dan juga AS dari BGP ini kita tidak bisa sembarang pakai. Mesti ada sertifikat atau mesti kita ambil dulu sebuah ya sertifikat untuk memiliki sebuah AS. Jadi AS ini ditentukan oleh orang, bukan kita yang tentukan diri sendiri. Kecuali AS-nya cuman buat kayak sekedar config atau sekedar buat seperti simulasi jaringan begitu. Dan juga adapun nomor-nomor AS yang dimiliki dari BGP ada dari 1 sampai 64.495 itu public AS number. Jadi maksudnya public AS itu dia sifatnya public atau ya public. Dan juga dari 64.496 sampai 64.511 biasanya dipakai untuk dokumentasi, dan 64.512 sampai 60.534 itu digunakan untuk private AS number seperti itu. Lanjut ke path vector lagi. Jadi path vector ini sebuah metode routing protokol yang bisa kita gunakan untuk kita menghubungkan sebuah AS antar AS ya. Dan kenapa bisa? Karena BGP ini menggunakan AS atau kita bisa bilang menggunakan protokol path vector, dan satu AS yang dilewati oleh BGP akan terhitung sebagai satu poin prefix yang terdapat dalam tersebut bersamaan dengan AS yang dilewati dan disebut sebagai AS path. Dan path vector juga akan menyembunyikan topologi yang berbeda pada suatu AS. Nah, dan juga BGP itu memiliki tipe-tipe message sama seperti OSPF, EGRP. Pertama ada open. Jadi setelah BGP ini terkoneksi antar AS, antar router, maka dikirimlah tuh pesan open. Nah, di open ini itu menjalankan keep alive. Nah, jadi keep alive ini dia kayak istilahnya kita bisa bilang dia masih hidup. Itu keep alive-nya itu bertahan sekitar 60 detik. Nah, dan ini pesan open berisikan tentang AS number, BGP version, BGP router ID, dan keep alive hold time. Nah, jadi adapun keep live hold time itu berdurasi sekitar 3 menit. Maksudnya keep alive-nya ditahan, apakah masih hidup sampai 3 menit, kalau tidak langsung down. Nah seperti itu. Ya, lanjut aja di bawah keep alive. Jadi keep alive ini bukan pesan, tapi bisa kita bilang sebagai menjaga BGP session agar hold timer. Dan secara default router akan mendeteksi network mati ketika tidak menerima keep alive selama 3 menit. Jadi itu adalah keep live hold time. Dan ketika link down, BGP masih bisa stabilize selama 3 menit. Lanjut. Update. Jadi update message ini kita bisa gunakan untuk bertukar informasi prefix, path, attribute, with raw roots, dan NLRI. Terus notification ini kita bisa dapat ketika
ada kesalahan ketika masuk BGP. Jadi misalnya kita menghubungkan antar AS dengan udah masukin hemat AS, naik ber, tapi ada yang salah ternyata kita masukinnya internal bukan eksternal akhirnya jadi error gitu. Nah, ada juga BGP network state. Jadi network state ini suatu router akan menjalankan BGP akan melewati beberapa tahapan. Seperti idle. Idle itu kita masih bilang belum terkoneksi atau masih mencari jalur. Dan connect itu sudah connect atau bisa kita bilang sama seperti OSPF. Itu handway shake. Jadi udah saling terhubung antar TCP atau antar router. Dan berubahlah tuh dari idle menjadi aktif. Nah, aktif itu akan terjadi apabila kesalahan dalam TCP handshake. Aktif akan mengulang TCP handshake. Apabila berhasil, maka mengirimkan open message. Nah, tapi kalau misalkan gagal, maka diulangi lagi menjadi idle atau belum bisa terkoneksi. Nah, lanjut lagi open send. Open send ini mengirim pesan ke networknya dan akan menunggu open message dari network. Dan open confirm itu menunggu network mengirimkan pesan keep alive. Dan kalau sudah, maka berubahlah tuh menjadi mode stabilize. Terus di stabilize itu berarti BGP sudah bisa saling bertukar informasi rutin. Seperti itu. Jadi ini adalah BGP overview atau kita bisa bilang fundamental-fundamental dari BGP yang bisa kita ketahui. Nah, kalau udah langsung saja saya akan masuk ke dalam topologi. Jadi nanti di topologi kali ini kita menggunakan beda aplikasi. Ini lanjut. Nah, setelah saya menjelaskan fundamental-fundamental dari BGP, barulah kita masuk ke dalam materi BGP. Oke, jadi di kali ini saya tidak menggunakan yang namanya Cisco Packet Tracer. Kali ini kita akan menggunakan aplikasi lebih rumit yaitu kadal DNS 3. Nah, jadi DNS 3 ini itu adalah sebuah simulasi jaringan, sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mensimulasikan sebuah jaringan. Nah, langsung saja. Jadi di sini ada 3 router yang nanti kita akan memasukkan BGP AS number 9 dengan loopback. Nah, pertama-tama kita harus menyalakan semua router. Sip, ditunggu. Nah, biasanya di DNS 3 ini kita mesti menunggu uh, untuk konfig dari Cisco. Diklik. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam. Jadi kita langsung saja tulis konfigurasi terminal. INT external kernel. Jadi pertama-tama seperti biasa kita harus menambahkan IP address. IP address, loopback, dan jangan lupa untuk menyalakan interface. Kita masukkan. Kali ini kita menggunakan subnet 24. Sudah masukin loopback. IP address kita tambahkan 1.1 5. Kalau udah, lanjutkan ke router 2 dan router 3.
Kalau kita sudah menambahkan loopback, terus menyalakan sebuah interface dan memasukkan IP address, maka kita lanjut ke dalam materi BGP. Oke, ini pertama kita masuk ke router BGP. Nah, di sini ada namanya Autonomous System Number. Nah, jadi Autonomous System Number ini bisa kita gunakan sebagai penanda sebuah router. Seperti itu. Nah, sudah kita masukkan seperti yang ada di topologi router BGP 9. Terus masukkan network 11.11 berarti kita memasukkan IP tetangga. Jadi gunanya ini kita bertukarkan informasi. Jadi networknya kita masuk tetangganya kita masukin 11.2 dan di router 2 tetangganya kita masukkan 11.1 kebalik. Ya, seperti itu. 11.11.2. Nah, remote AS kita samakan dulu semuanya. Remote AS kita gunakan remote AS 9. Terus masukkan network. Networknya 1.1. Jangan lupa tidak sama seperti router lain. Ketika kita masukkan network itu langsung saja, apalagi di OSPF router ID 1.1. Jadi kita mesti menambahkan mask baru bisa. Masknya kita pakai 255 semua. Kalau sudah dua, nah langsung saja kita masuk ke router 2. Jadi di router 2 sama tambahkan router BGP 9 juga. Jangan bedakan AS-nya. Karena kalau beda AS berarti masuknya ke BGP eksternal. Langsung saja network 11.11.2 titik 1 nomor AS 9. Nah, terus sama. Nah, biasanya kalau udah saling terkoneksi itu maka mendapatkan sebuah agensi seperti ini. November ini BGP agensi network 11.11 sudah up 22. Nah, kalau udah masukkan network lagi 2.2 dengan mas 255. Sip. Kalau udah lanjut lagi router BGP 9 network 3.3 remote. Oh, networknya salah. Network 22.2 remote AS-nya 9. Terus masukkan network 3.3 masnya 255. Sip. Kalau udah, oh ya, saya juga lupa kasih tahu. Jadi setiap router itu cuma bisa memiliki satu AS, nggak bisa memiliki AS banyak. Dan ini jika kita sudah memasukkan router BGP 9, kita tidak bisa memasukkan router BGP 10 karena sudah ada yang menjalankan router BGP number seperti itu. Nah, kalau udah kita coba ping dari R1 ke R3. Ping 22.2. Oh salah, kita ke 22.1. Nah, ini kan nggak bisa. Coba kita menggunakan yang namanya IP loopback. Jadi kita menggunakan IP loopback 3.3. Nah, sip. Ini semua network juga sudah up. Nah, ini ada sebuah alasan. Kok nggak bisa kita masukkan yang namanya, artinya belum bisa ping dari kiri ke kanan. Karena kita belum menambahkan yang namanya kita itu mesti menambahkan lagi yang namanya sebuah dynamic routing supaya bisa up. Jadi langsung saja router EIGRP kita masukkan AS-nya misalnya 1. Masukkan tuh networknya. Berarti kita masukkan saja
IP lobback 1.1. Terus di sini router EGRP 1, networknya 2.2. Dan di sini router EGRP 1, network 3.3. Nah, kalau udah, kita coba ping lagi. Masih belum bisa. Nah, ini kita coba menambahkan apa namanya, network interface. Oke, di sini kita menambahkan network 11.11.0. Terus di sini kita tambahkan 22.0. Udah. Nah, kalau udah, kita lanjut lagi. Coba. Nah, masih belum bisa. Kita lihat network 11.11.2. Nah, kita coba masukkan lagi di sini network 11.11.0 dan juga 22.0. Terus supaya bisa agensi. Nah, kalau udah, kita coba ping 3.3. Nah, ini sudah berhasil. Dan ketika do show IP route, nah di sini ada banner. Dan untuk banner dari BGP itu menggunakan tanda B. Jadi kita coba do show IP BGP. Nah, di sini sudah bisa terlihat ada BGP, dan BGP-nya itu untuk bintang itu valid, dan untuk garis miring itu bisa kita bilang best path. Dan ada juga tuh R. R itu artinya failure atau gagal. Nah, seperti itu. Jadi ini 1.1 berarti itu 1.1 itu berarti punya router dia sendiri. Seperti itu. Jadi sekian dari router BGP, penjelasan materi BGP. Mudah-mudahan bisa diambil ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.